Monggo, silakan masuk. Ya. Monggo Mbak, silakan duduk Mbak. Bersih ya, tutup dulu pintunya deh. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Rani. Oh Mbak Rani, saya Duda Nisa yang hari ini jaga di puskesmas. Ada yang bisa saya bantu Mbak Rani? Saya kemarin habis melahirkan, Yeah. sudah sekitar 1 bulanan. Terus saya tertarik buat pasang KB IUD. Oh yeah. Nah itu saya belum mengetahui kayak gimana, terus semuanya belum tahu, tapi saya tertarik buat pasang. Oh yeah. Mbak Rani, umur berapa Mbak? Maaf Mbak. 2-3 tahun. Umur 23 tahun ya. Ini suaminya nggak diajak ya? Enggak, lagi di rumah, gantian jaga adik. Oh iya, baru 1 bulan. Berarti masih nifas ya Mbak Rani? Iya. Ya, Mbak Rani sudah bagus sekali ya, sudah tertarik mau KB ya. Memang anak pertama ya ini ya. Ya, anak pertama. Ini memang penting untuk menjaga jarak kelahiran ya. Ya. Nah, di sini Mbak Rani tadi kan sudah tertarik dari KB IUD. Nah, nanti saya sebelum jenengan memutuskan untuk KB-nya apa, saya mau tanya-tanya dulu tentang riwayat kesehatan Mbak Rani. Dan Mbak Rani harus tenang karena semua privasi nanti terjaga. Jadi hanya saya tulis di rekam medis dan hanya kita berdua yang tahu ya. Yeah. Kalau kunjungan berikutnya sebaiknya suaminya diajak ya, supaya iya. juga paham. Ya. Gitu ya. Yeah. Untuk Mbak Rani, kemarin ada riwayat sakit jantung, apa darah tinggi atau gula gitu Mbak? Enggak ada. Berarti riwayat kesehatannya normal ya. Ya. Baik Mbak, nah nanti sambil kita cek lagi, kita tekan tensi lagi, kemudian kita timbang untuk mengetahui status kesehatannya Mbak Rani gitu. Nah sebelumnya di sini saya akan menggunakan alat Mbak Rani, alat yang namanya Clock KB. Ini ada aplikasi di HP saya. Bisa kita lihat ya nanti KB apa saja yang bisa digunakan oleh Mbak Rani. Saat ini menyusui ya Mbak? Nggih. Masih eksklusif? Nggih. Alhamdulillah ya. Ini kita cek dulu ya Mbak Rani ya. Kita lihat bersama-sama. Dari umur Mbak Rani yang 23, kemudian belum haid ya karena masih nifas ya. Menyusuinya eksklusif. Kemudian kalau haid ada masalah enggak sebelum melahirkan? Enggak ada, normal aja. Oh normal aja ya, nggak pernah flek-flek lama begitu? Enggak. Kesakitan gitu? Enggak. Enggak ya, berarti insya Allah nggak ada masalah terhadap saluran jalan lahirnya ya. Ya. Normal atau sesar kemarin Mbak? Normal. Alhamdulillah ya, normal ya. Nah, ini sudah saya masukkan riwayat kesehatannya, kita lihat. Nah, dari aplikasi ini memang yang paling nomor 1 disarankan adalah IUD. Oh, iya. Nah, IUD Koper T ya. Koper T itu IUD yang umum digunakan di Indonesia karena ada IUD yang jenisnya lain, yaitu IUD yang ada hormonnya atau levonorgestrel itu sangat mahal. Jadi kalau persa sih juga tidak apa-apa, cuman memang belum pernah Mbak kami melayani ya karena harganya sangat mahal. Nah di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang KB IUD-nya ya. Sudah pernah lihat Mbak bentuknya? Belum. Nah ini kebetulan saya ada ya alatnya ya. Seperti ini IUD untuk yang Koper T yang cocok sesuai dengan penapisan di Clock KB tadi. IUD-nya seperti ini, bentuknya seperti huruf T. Ini nanti dipasangnya di dalam rahim. Jadi nggak usah khawatir nanti mengganggu jalan lahir, enggak, karena kan di dalam rahim gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama. Ini namanya lembar balik APPK ya. Oh, ya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa efek sampingnya juga dan juga cara pemasangannya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Untuk KB IUD ini yang Koper T yang rencana mau kita lakukan itu nanti efektif sebenarnya kadaluarsanya itu bisa maksimal 12 tahun. Oh ya. Cuman kan ini baru anak pertama, kemudian rencana hamil lagi kan Mbak? Belum kalau yang deket-deket ini. Iya, tapi maksudnya pengen punya anak lagi ke depannya. Ya, jadi memang efektifnya itu berlaku antara 5 sampai dengan 10 tahun. Oh, iya. Dan ini tidak mengganggu siklus haid. Jadi Mbak Rani nggak perlu khawatir nanti kalau habis dilepas kesuburannya akan cepat kembali, untuk hamil laginya lebih mudah. Gitu. Kemudian
selain itu tidak mempengaruhi menyusui juga. Jadi artinya tetap lancar Mbak Rani. Kemudian tidak meningkatkan nafsu makan karena nggak ada hormonnya. Jadi besok Mbak Rani bisa balik gadis lagi, insya Allah gitu ya. Kemudian ada keterbatasannya juga, namanya juga Allah ciptaan manusia. Ini nanti tidak ada perlindungan terhadap penyakit menular seksual dan juga HIV. Apakah di jenengan sama suami ada riwayat sakit seksual gitu? Alhamdulillah ada. Nah, ya, dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tidak gonta-ganti pasangan, insya Allah aman ya, Mbak Yani ya. Tuh, kemudian ini nanti juga tetap ada komplikasi atau efek sampingnya ya Mbak. Kalau efek sampingnya, nah ini bisa kita lihat. Untuk darah ini nanti keluarnya lebih banyak Mbak. Jadi misalnya ini setiap bulan berapa hari bersih? Sekitar 6-7 hari. Nah, sekitar 6-7 itu bisa mungkin jadi 7 hari, kemudian misalkan yang terus awalnya cuma 2 hari, bisa jadi 3 hari. Nah, kemudian mungkin bisa nyeri di panggul atau nyeri di perutnya itu lebih terasa, terutama kalau kondisinya kecapean. Tapi Mbak Rani tenang, karena nanti kita juga memberikan obat anti nyeri. Seandainya nyerinya itu tidak tertahankan, gitu ya. Tapi kalau bisa untuk aktivitas, masih bisa dengan bekerja sehari-hari sih nggak masalah, nggak perlu minum obat ya Mbak. Nanti cukup kompres hangat dan istirahat. Itu, nah nanti komplikasinya juga ada kalau misalkan nanti nggak pernah kontrol, nah itu bisa IUD-nya lepas sendiri nggak ketahuan, jadinya bisa gagal juga gitu, oke? Kemudian selain itu bisa keluar sendiri, misalkan dengan aktivitas terlalu berat atau perdarahan yang terlalu banyak, nah itu bisa keluar sendiri. Itu kira-kira ada yang mau di-sharingkan nggak? Tanya boleh ya Bu? Boleh silakan. Karena belum mengetahui kalau untuk pemasangannya tuh sakit enggak ya? Oh iya, untuk pemasangan IUD karena kan jenengan ini masih nifas ya, jadi nanti saya bisa masangnya kalau nifasnya sudah selesai. Jadi pas 40 hari itu bisa kita pasang, tapi sebelumnya kita periksa dulu, ya. Kita periksa jalan lahirnya, jadi nanti jenengan tiduran di tempat tidur gin yang seperti kemarin pas waktu melahirkan. Itu kan kakinya istilahnya dipedendeng, nah nanti kita lihat pakai alat apakah ada keputihan, apakah ada peradangan. Nah kalau semuanya normal nanti bisa kita pasang. Gitu. Dan nanti kita ukur juga menggunakan alat untuk mengukur ketinggian rahimnya karena harus sesuai dengan alat kontrasepsinya. Nah rasanya nanti tentunya agak nyeri atau mules sedikit ya, tapi kalau misalkan Mbak Rani rileks, nafas panjang, insya Allah 5-10 menit sebenarnya sudah selesai. Nggak usah khawatir gitu, okay? Jadi nanti proses pemasangannya seperti itu, dan sebelumnya nanti kita harus tanda tangan untuk persetujuan tindakan. Gitu. Tanda tangannya sih sebenarnya Mbak Rani sendiri cukup, tapi kalau ada suami lebih baik. Oh iya, gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Mbak? Jelas. Kalau satu lagi, kalau untuk kontrolnya itu setiap apa ya Mbak? Kalau misalnya sudah nanti terpasang. Oh iya. Jadi gini, nanti kalau Mbak Rani sudah dipasang kabel, pas waktu pasang IUD akan diberikan kartu seperti ini. Ini namanya kartu peserta kabel. Nah di sini sudah ditulis nanti kapan pemasangan dan juga kapan harus dilepas dan kapan harus kontrol. Nah kalau nggak ada keluhan sama sekali, Mbak Rani boleh kontrolnya tiap tahun sekali. Nanti habis dipasang kan kontrol 1 minggu, kemudian bisa setelah haid, misalkan setelah 1 bulan ya sudah keluar haid, bisa kontrol sekali. Kalau nggak ada masalah 1 tahun sekali. Gitu. Kemudian nanti kalau dengan mengalami yang tadi saya sebutkan ya, misalkan ngeflek lama, kemudian keputihan banyak, nyeri yang terlalu sakit atau mengganggu hubungan seksual, misalkan suaminya mengeluh gitu, harus langsung ke puskesmas ini tanpa menurut jadwal. Gitu, oke. Jadi beberapa komplikasinya itu. Jadi nanti Mbak Rani bisa langsung menghubungi kami seandainya nifasnya sudah selesai, siap dipasang, suaminya diajak biar paham, nanti kita jelaskan ulang untuk
ininya pemasangannya. Kira-kira ada lagi Mbak Rani? Mungkin sudah jelas ya, besok bisa kalau udah siap bisa pasang kabel. Oh iya, iya. Besok Mbak Rani kalau kesini sekalian membawa buku KIA-nya ya. Oh iya. Jadi nanti kita tuliskan juga untuk kakinya yang digunakan apa. Baik. Kemudian jangan lupa dengan tetap AC-nya dijaga supaya produksinya bagus gitu. Nanti insya Allah KB IUD nanti aman, dengan tidak perlu khawatir terhadap produksi AC dan headnya nanti tetap lancar. Itu Mbak Reni, ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Sudah cukup jelas banget. Terima kasih. Besok ketemu lagi ya kalau sudah 40 hari ya Mbak. Ya. Ya, terima kasih Mbak Rani.